Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Kilwafi dengan NIM 33373230095. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pathfinding heuristik. Nah, di sini pathfindingnya sendiri itu untuk pencarian jalan. Heuristik itu untuk penghitungan. Jadi dia sudah mengetahui jarak dari tujuannya, dari tempat asalnya. Nah, untuk menentukan jalan sendiri kan pasti ada node-node-nya, atau kata kita kalau di jalan pasti ada tikungan-tikungan, ada jalan buntu, ada jalan yang lebih cepat. Kurang lebih pathfinding itu untuk dia sebuah algoritma untuk mencari jalan-jalan tercepat melalui teknik-teknik tertentu. Pada kali ini kita akan membahas tentang Astar dan juga Dijkstra. Astar sendiri dia bergantung pada heuristik, yang artinya dia menghitungkan cost dari awal sampai akhir untuk tiap pathfindingnya, yang dimana dia mencari untuk jalur mana yang lebih cepat. Sedangkan Dijkstra dia lebih bergantung pada jarak aslinya, jarak antara tiap tikungan atau nodes dan edge-nya terhadap si tujuan utama. Kurang lebih begitu. Nah, kali ini kita akan menggunakan Python untuk menggunakan ini karena lebih umum Python untuk menggunakan AI dan machine learning. Setelah itu saya akan kita akan coba pada wilayah Kota Subang, dari alun Kota Subang hingga ke sirkuit Gerimang. Nah, bisa kita lihat yang pertama-tama kita lakukan adalah kita akan menginstal OSNX, yaitu OpenStreetMap. Dia berfungsi untuk mengambil lokasi dari map. Ya, OpenStreetMap itu cukup bagus ya untuk mengambil lokasi. Kalau kita mau petain lokasi bisa pakai OpenStreetMap. NetworkX untuk pathfindingnya dia berisi kata kita neural network lah untuk pathfindingnya ini untuk Astar dan Dijkstra-nya. GeoPanda itu untuk menginikan geospasialnya untuk latitude dan longitude, yaitu biasanya lintang, bujur-bujur lintang itu. Setelah itu ada Matplotlib, untuk kali ini kita gunakan untuk plotting. Biasa untuk plotting, scatter plot untuk menampilkan hasil biar lebih enak visualnya. Terus ada Shapely, dia untuk mengukur geometrinya, R3 untuk mempermudah pathfindingnya untuk berjalannya. Lalu ada juga GeoPy, dia untuk membantu untuk koordinatnya dalam perhitungan jarak secara geografisnya. Nah, setelah itu kita akan input SMX-nya sebagai OX untuk OpenStreetMap-nya, terus untuk X-nya sebagai NX, Matplotlib untuk pyplot yang kita pakai ya, untuk plotting. Terus ada GeoPy distance-nya untuk menentukan tadi wilayah geografisnya secara akurat. Nah, untuk ini fungsi heuristiknya kita pakai ini. Terusnya sendiri kita pakai koordinatnya untuk U-nya ini sebagai Y dan juga X-nya untuk menyimpan juga, V juga sama untuk menyimpan. T untuk dipakai menentukan nodes-nya. Nah, untuk menentukan basis heuristiknya jarak antar nodes itu terhadap si. Terus ada fungsi untuk melakukan detail route. Ada rutenya, di sini ada graph route algorithm name. Ini nanti dimasukin buat dia nanti nampilin si node-nya itu. Nah, di sini. Jadi, kan jarak ke node-nya. Terus dari node ke node nanti tampilin jaraknya berapa ke berapa, dari node mana ke mana. Lebih begitu, nanti dimasukin algoritma bisa Astar ataupun Dijkstra. Nah, kita titik asal dan tujuannya dari Subang. Origin point-nya ini bisa dilihat tadi, Om Subang, satu lagi sirkuit Gerimang. Setelah itu kita juga untuk menentukan mapnya atau wilayah yang akan kita ambil, saya menggunakan origin, terus ini destination-nya, terus ada distance-nya. Distance-nya itu untuk menentukan luas dari mana yang mau kita ambil. Tuh. Jadi di download grafnya dalam bentuk. Nah, saya menggunakan grafnya origin point-nya pakai yang tadi alun, destination-nya pakai tadi yang sirkuit, terus 2000 ini untuk 2000 meter atau 2 km. Karena jarak sini sendiri hanya sekitar 3,8 km. Gak nyampe 4 atau 5 km. Jadi masih masuk. Biar nggak terlalu zoom out. Biar dia lebih gampang dilihat.
Setelah itu nanti kita cari not terdekat, nanti dilihat dari asal tujuan. Ini untuk penghitungan jarak terpendek dengan astarnya. Astarnya saya menggunakan baiknya cos karena saya baca-baca menggunakan cos memang lebih baik, tapi tadi untuk coba-coba hasil ternyata memang kurang lebih baik untuk menggunakan length sebenarnya. Kalau dilihat dia lebih mirip yang aslinya kalau menggunakan length. Nanti saya akan tunjukkan juga untuk yang ininya, tapi ini kita gunakan cos agar kita bisa melihat perbedaannya ketika Astar yang sebenarnya memang dia lebih baik untuk menggunakan cos dan Dijkstra yang menggunakan length atau jarak secara real. Nah, nanti kita akan hitung root Astarnya dengan heuristik tadi. Ini penggunaan heuristiknya. Setelah itu kita akan untuk menghitung root Dijkstranya dia pakainya length. Jadi ya karena dia menuju jarak langsung aja nyari rute yang paling. Setelah itu untuk tampilan rute. Nah, ini untuk tampilan rutenya. Setelah itu nanti ya untuk ini untuk visualisasi dengan node penting, jadi nanti ditunjukkan node-nodenya, node utama kita sederhananya, nanti dikasih plottingnya, nanti ditunjukkan, nanti hasilnya akan seperti ini. Bentar, ini terlalu jauh. Nah, ini untuk yang detail root astarnya. Jadi dari node yang sini jalan tanpa nama, ada jalan yang ada namanya, ada yang kebaca nggak ada namanya ya. Nah, ini jalan raya Pamanukan Subang Bandung. Dari sini dari jalan Pamanukan terus nanti dia lanjut lagi ke sini dari antar node ya, jalan terus, nanti ini jaraknya berapa, heuristik tujuannya berapa, yang hitung untuk costnya di sini. Nah, karena kita menggunakan basic cost, kalau kita menggunakan length hasilnya akan berbeda. Nah, untuk penggunaannya ini tentang Dijkstra ya, tadi udah lewat untuk ininya. Nah, untuk total jaraknya yang Dijkstra itu 4059, sedangkan yang Astar tadi ada di atas, tapi di bawah juga nanti ada, biar lebih gampang dilihatnya. Nah, ini not pentingnya tadi yang ada jalan-jalannya, nama jalannya, ada yang nggak ada nama jalannya. Soalnya karena ya enggak semua ketangkap untuk nama jalannya. Nah, di sini nanti ada ini kita lakukan ini untuk ringkasan aja biar lebih mudah dibacanya. Nah, ini untuk performa setiap segmen rute nanti didapatkan panjang edge-nya. Situ nanti ditampilkan. Jadi tambahkan node terakhir, jadi nanti dijoinkan, digabungkan biar dia kelihatan oh rutenya dari sini ke mana gitu sampai ke node tujuan. Itu dicetak hasilnya. Nanti kita tulis ringkasan rute misalnya Astar, rute Astar, rute Dijkstra gitu. Nanti soal jaraknya berapa. Nah, makanya tadi kalau kita scroll ke atas terlalu rumit, biar lebih cepat kita lewat sini aja. Nanti tambahkan jalur Astar dengan ini untuk yang Dijkstra. Ini route summary, nanti kita lihat aja di bawah ya. Ini sama, nanti ambil jalur awal, ini untuk yang awal. Nah, nanti kita kan pasti kita pengen lihat kalau misalnya jalur tadi di node-node tertentu diblokir. Ini nih untuk node 3, 4, 7 dan 8. Untuk 2, 3, 5 dan 6. Sama lagi bukan setan. Ini kondisi stage-nya. Yang artinya dia lebih tertutup. Nanti kalau yang diblokir dia itu removal blocker. Jadi dia si node-nya itu tertutup, buntu, hilang. Nah, nanti modifikasi ini bobot-bobotnya. Ini kan menggunakan length ya. Setelah dimodifikasi, nah ini kita akan hitung rute baru. Nah, tadi kan kita pakai cost ya untuk Astarnya, tapi yang new route kita coba pakai length aja karena tadi kalau dicoba pakai cost dia lebih lambat. Entah kenapa begitu. Untuk route Dijkstranya dia tetap pakai length karena memang berbasis pakai length. Kalau pakai heuristik tidak aneh. Ya heuristik tetap, tapi maksudnya dia enggak cost base. Nanti dari route Astar alternatif masukin. Ini untuk menampilkan hasilnya, ini juga sama. Nanti kita bisa lihat hasilnya ada di sini. Ini jalur Astar yang tadi awal yang pakai cos, dia itu lebih lambat karena 4471 meter atau 4 kiloan. Sedangkan kalau Dijkstra dia di 4059 meter. Setelah memberikan jalan karena tadi kita pakai length ya. Nah, ini ringkasannya untuk nodenya sampai ke akhir. Ini dia dapat di 4400. Sebelumnya kan tadi 4471 yang awal, 4405 ya, turun sedikit. Nah, untuk ininya sama, yang Dijkstra juga dia dapatnya di rute yang sama karena
dia weight-nya itu make length sama, karena sama-sama length dia sama. Tapi kalau dia dikasih yang tipe cos, astar alternatif bakal lebih panjang, jadi ya cukup rugi lah ya bentuknya nih. Kalau misalnya kita lihat, kita bisa lihat root yang ini dia lebih panjang memang, sedangkan yang ini juga eh dekati ke 4 kiloan sama kayak yang ini ya, karena ada perbedaan juga ya pasti kan, kalau yang Google lebih canggih lah. Ini untuk kita bisa lihat kurang lebih perbandingan lokasinya. Nah ini untuk not-not pentingnya yang sudah berubah, yang alternatif ya. Nah setelah itu ini untuk perbandingan secara pivotnya biar lebih gampang dilihat. Nah ini kita bisa lihat untuk kodenya sendiri, jalur alternatif, jambatan jalur baru, jambatan jalur baru di Dijkstra, koordinat jalur, ini longitude, latitude-nya. Karena kan bumi itu terbentang ya, jadi ada yang vertikal, horizontal gitu. Longitude itu kalau nggak salah vertikal, latitude itu horizontal. Terus ini scatter plotnya untuk memunculkan itunya biar kita bisa lihat perbandingan rute-rutenya secara langsung ya. Oh iya, saya baru ngecek nih, maaf kameranya ada error ya, emang suka begitu dia, kamera laptopnya aja error, ternyata webcam juga error, sama aja tuh. Nah bisa dilihat di sini, ini jalur lama astarnya yang merah nih, bentuknya dia begini, sebenarnya mirip yang begini sama, tapi dia tidak efisien. Nah ini untuk yang node dari yang apa namanya, ekstra, sama dia bentuknya mirip, tapi kalau dilihat memang sebenarnya lebih sedikit yang astar di sini, tapi dia muter-muter di sini yang akhirnya jadi lebih lambat, padahal harusnya lebih cepat ya, karena di sininya lebih cepat karena dia cost base. Cuma entah kenapa cost di sini malah terlalu meningkat, saya juga kurang tahu kenapa, tapi ya begitu. Untuk rute yang digunakan pada jalur baru pada Astar dan Dijkstra dia kurang lebih sama, ini bisa lihat rutenya, jadi nggak ada perbedaan untuk situnya karena dia pakai tipe length. Kalau tipe cost dia lebih cepat, lihat di sini kita bisa lihat, di sini kan dia banyak belok-belok ya, sedangkan di rute Astar yang pakai cost dia langsung ke sini. Kalau lurus ke atas bisa, dia lebih hemat. Ini dia muter-muter di sini. Ini yang bikin berat. Padahal harusnya dia bisa lebih cepat. Sayangnya di situ saja. Nah, kurang lebih begitu penjelasan dari saya. Kalau misalnya ada kesalahan atau ada kurang penjelasan, kurang lebihnya mohon maaf. Ini karena waktunya terbatas, jadi saya bisa akhiri sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk terakhiran kameranya coba saya benerin dulu. Bentar ya. Dadah. Terima kasih guys. Dadah.